Selanjutnya kita masuk ke pendugaan interval parameter ya, pendugaan interval yang udah kita pelajari materi-materi sebelumnya tentang pendugaan interval. Jadi parameter A sama B, si nilai A dan B tadi itu bisa kita duga secara interval. Jadi dari berapa sampai berapa sih nilai A itu, atau B-nya dari berapa sampai berapa. Nah, ini kita di sini itu kita menggunakan tabel T. Ya, kita pakai distribusi T. Dan kita pakai derajat kebebasannya itu adalah N-2. Kemarin derajat kebebasan itu rumusnya degree of free ya, V. Ini lambangnya bisa V ya. Kemarin kan kita pakainya V, derajat kebebasan. Jadi banyak beda buku, kadang beda lambang. Oke, kita duga yang pertama. Yang pertama itu adalah untuk pendugaan interval parameter A. Nah, rumusnya itu adalah proporsi A min T alfa per 2 N min 2, ini derajat kebebasannya ya, dikali sama SA A plus T, caranya sama ya kayak yang sebelumnya, dikali sama SA itu sama dengan 1 min alfa ya. Ini adalah taraf kepercayaannya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya langsung kasih contohnya. Nah, ini untuk pendugaan parameternya, ini rumusnya. Pendugaan parameter untuk interval ya, pendugaan interval ya. Oke, jadi kita bisa menduga nilai A sama B tadi antara berapa sampai berapa sih intervalnya. Kita cari satu-satu. Berarti untuk sisi sebelah kiri, untuk ruas kiri itu kan A min T alfa per 2 N min 2 ya. Nah, dikali sama SA. Oke, ini berarti A-nya, A yang kita dapat tadi adalah 10,3 ya. Terus dikurang sama T. T-nya ini alfa per 2. Oh, alfa per 2 ini tergantung soalnya. Ceritanya di soal yang contoh tadi, contoh sebelumnya itu saya mau alfanya itu adalah 5% dengan berarti kan tingkat keyakinannya, tingkat kepercayaannya itu adalah 95% ya. Nah, ini berarti kita cari T-nya, T alfa per 2, nanti kalian tinggal lihat tabel T ya. Ini berarti T alfa per 2, 5% dibagi 2. Terus titiknya N-2, N-nya 5 tadi, 5 kita kurang 2. Berarti kita cari T 0,025 sama 3. Itu kan kalian cari di tabel sekitar 3,81 ya, 3,81. Oke. Nah, ini T alfa per 2 nya tadi kita cari 3,81 ya, ini berarti 3,81 dikali sama SA. SA tadi adalah kesalahan baku A, itu 1,97. Ini sebelah kiri hasilnya adalah 2,894. Nah, ruas sebelah kanan berarti A tambah T alfa per 2 N min 2 kali SA. Ruas sebelah kanan ya, berarti 10,3 ditambah 3,81 dikali 1,97. Berarti ini hasilnya 17,906. Nah, berarti kita bisa buat kesimpulannya. Probabilitas ruas sebelah kiri kita tulis sesuai ini ya. Ruas sebelah kiri caranya pokoknya sama kayak kemarin. Ruas sebelah kanan ini 1 min alfanya 95%. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kita percaya, ya kan? Kita percaya 95% bahwa nilai parameter A antara 2,894 sampai 17,906 ya. Jadi sama seperti materi kemarin, materi yang beberapa minggu lalu. Jadi itu masih kepakai juga untuk pendugaan interval di regresi. Ya, sekarang kita coba yang B. B adalah pendugaan interval
interval parameter B. Nah, berarti rumusnya tinggal diganti B, berarti probabilitas B min T alfa per 2 N min 2 dikali SB ya, karena B berarti harus SB ya. Terus ini B, ini berarti B tambah T alfa per 2 N min 2 dikali SB. Oke, tutup kurung, ini sama dengan 1 min alfa. Nah, kita cari ruas sebelah kirinya, itu B min T alfa per 2 N min 2 kali SB. Berarti nilai B-nya tadi kan 1,5 dikurang T alfa per 2-nya masih sama ya, karena soalnya masih sama, 3,81 dikali SB-nya. SB yang kita cari sebelumnya adalah 0,38. Ini hasilnya sekitar 0,052. Oke, ruas sebelah kanan B tambah T alfa per 2 N min 2 dikali SB. Berarti 1,5 ditambah 3,81 dikali 0,38. Saya kurungin aja. Ini hasilnya adalah 2,948. Oke, berarti selanjutnya ini pendugaan interval parameter B ya. Jadi sama aja rumusnya kayak tadi, cuman dia karena di sini parameter B berarti kita pakainya B, tapi jangan lupa pakai SB ya. Karena kita nyarinya pendugaan parameter untuk B, pendugaan interval parameter untuk B. Jadi kita cari sisi sebelah kirinya, berarti B-nya 1,5 dikurang T-nya masih sama, karena ini soalnya masih sama. 3,81 dikali 0,38, hasilnya 0,052. Kemudian ruas sebelah kanannya B ditambah sama ya, ini dikalikan dulu T-nya, nilai T-nya dikali SB ya, kesalahan baku B. Dapatnya 2,948. Oke, jadi probabilitas si B antara 0,052 sampai 2,948 itu probabilitas 95%. Ya. Sekarang kita ke maknanya. Artinya apa? Kita percaya 95% bahwa nilai parameter B itu antara 0,052 sampai 2,948. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa mencari pendugaan interval untuk parameter A dan parameter B. Selanjutnya kita belajar pengujian hipotesis koefisien regresi. Jadi dari persamaan regresi yang kita dapat, kita tuh bisa menguji apakah si X berpengaruh terhadap Y, ya. Apakah si X berpengaruh positif terhadap Y, apakah si X berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, untuk melihat pengaruh-pengaruh ini, ya, X berpengaruh terhadap Y. Nah, untuk melihat pengaruh X terhadap Y ini, kita bisa melihatnya dari koefisien si B. Jadi kan kita nyari B sebelumnya. Nah, kita bisa melihat ini itu dari si parameter B-nya. Jadi nanti parameter B itu yang akan kita lakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y, ya. Nah, stepnya sama kayak yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita lakukan adalah yang pertama adalah hipotesis. Ya. Step 1 adalah menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya ini ada dua, ya. Yang pertama, B sama dengan B0. B0 ini mewakili nilai B tertentu sesuai hipotesisnya. Nah, kalau B sama dengan B0 ini maknanya artinya X tidak mempengaruhi Y. Nah, untuk hipotesis alternatifnya itu ada 3 pilihan tergantung tujuan awal penelitiannya, ya. Kalau misalkan mau melihat yang pertama, hipotesis pertamanya B tidak sama dengan B0. Ini maknanya ini artinya X mempengaruhi Y. Nah, jadi ini hanya untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y, tapi tidak akan menilai apakah X berpengaruh positif ataukah X berpengaruh negatif. Jadi ini keputusannya hanya X mempengaruhi Y. Nah, untuk
melihat apakah pengaruh positif negatif itu ada hipotesis alternatif lainnya. Ya, jadi ini bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian mau sampai sebatas mana? Kalau kita pilih B lebih dari B0, ini artinya kesimpulannya nanti itu adalah X berpengaruh positif terhadap Y. Nah, kalau B kurang dari B0, itu berarti X berpengaruh negatif terhadap Y. Ya, jadi untuk hipotesisnya kita pilih, kalau hipotesis nolnya itu cuma satu ini ya, X tidak mempengaruhi. Tapi untuk hipotesis alternatifnya kita pilih 3 hal. Kita pilih antara B tidak sama dengan B0, B lebih dari B0, atau B kurang dari B0. Nah, ini nanti mempengaruhi daerah penolakan dan penerimaannya. Jadi sama seperti yang sebelumnya, materi-materi sebelumnya, untuk yang B tidak sama dengan B0 itu nanti daerah penolakannya itu ada di 2 sisi. Ya, ada di sini sama di sini. Ini daerah tolaknya. Sama seperti materi-materi sebelumnya ya. Jadi kalau untuk yang tidak sama dengan itu berarti kita tidak mempertimbangkan berat sebelah mana, apakah pengaruh positif atau pengaruh negatif ya. Nah, jadi dia tidak memihak. Karena tidak memihak berarti daerah tolaknya di sini. Untuk yang tidak sama dengan itu daerah tolaknya ada 2. Nanti kalau untuk B lebih dari B0 ini berarti daerah tolaknya itu ada di sebelah kanan. Ya. Nah, ini daerah tolaknya. Sedangkan untuk yang B kurang dari B0 itu yang berpengaruh negatif itu daerah tolaknya ada di sebelah kiri. Jadi saya ingatkan, pemilihan hipotesis alternatif itu mempengaruhi terhadap hasil keputusan dan daerah penolakannya. Nah, jangan lupa nanti di sini ketika dia pilih yang tidak sama dengan 0, ini nanti kita alfanya harus bagi 2 dulu ya untuk mencari nilai T kritisnya. Ini alfanya harus kita bagi 2. Tapi kalau yang ini tidak ya, karena kan ini ada di 2 pihak ya. B tidak sama dengan B0 ini berarti ada di 2 pihak, sehingga nanti alfanya harus kita bagi 2. Dalam pengerjaan untuk mencari T kritisnya. Langkah keduanya kita menentukan T kritis. Nah, T kritis ini itu nanti kita menggunakan derajat kebebasannya. Kemarin dulu lambangnya V ya. V-nya itu N-2. Kita pakai T tabel. Ya, diingatkan kembali kalau misalkan untuk hipotesis yang tidak memihak atau B tidak sama dengan B0, alfanya dibagi 2. Untuk yang lainnya, B kurang dari B0 atau B lebih dari B0, itu alfanya tidak dibagi 2 untuk mencari T kritisnya ya. Jadi nanti nyari T kritisnya untuk yang ini, yang pertama T alfa per 2, ininya N-2 derajat kebebasannya. Tapi untuk yang ini, untuk yang kurang dari atau lebih dari, hipotesisnya itu alfa N-2, ini juga T alfa N-2. Oke, itu untuk T kritisnya, nanti tinggal dicari di tabel T-nya. Oke, step ketiga itu adalah mencari T hitung. Dengan rumus T hitungnya itu adalah B, karena kita mengujinya parameter B ya, jadi nilai B dikurang B0 dibagi sama kesalahan baku dari B. Ya. Nanti step keempatnya tinggal pengambilan keputusan sesuai dengan daerah tolak dan daerah terimanya. Nah, kita akan menguji, sebagai contoh kita akan menguji hipotesis soal yang sebelumnya, yang soal tadi kita cari persamaan regresinya. Kita akan menguji apakah tadi si pupuk itu berpengaruh terhadap hasil panen. Apakah benar-benar pupuk mempengaruhi hasil panen secara signifikan. Jadi kita akan melakukan pengujian hipotesisnya, ya. Oke, kita tulis dulu. Step pertama, misalkan kasusnya adalah ujilah apakah pupuk
mempengaruhi hasil padi, hasil panen padi. Oke, dilihat dari pertanyaannya, ini kan tujuannya hanya untuk melihat apakah pupuk mempengaruhi. Mempengaruhi ini dia tidak memihak apakah pengaruhnya positif ataukah pengaruhnya negatif. Karena dia hanya mempengaruhi, ini berarti yang dua pihak atau dia tidak memihak ya. Bisa pihak kanan atau pihak kiri, ini bebas, pokoknya dia mempengaruhi. Berarti untuk step pertama hipotesisnya H0-nya itu B sama dengan B0 ya. Hipotesis alternatifnya karena dia yang hanya memilih yang mempengaruhi, dia tidak memihak, berarti hipotesis alternatifnya yang B tidak sama dengan B0. Atau kalau kita buat ke dalam kata-kata hipotesis H0-nya ini berarti si pupuk pemberian pupuk tidak mempengaruhi hasil panen padi. Pemberian jumlah pupuk ya. Nah, berarti hipotesis alternatifnya pemberian jumlah pupuk. Oh, ini. Nah, untuk kata-kata dari hipotesis alternatif itu berarti pemberian jumlah pupuk mempengaruhi hasil panen padi ya, dia tidak memihak. Ya, di sini saya lupa, di sini alfanya kita anggap 5% ya. Oke. Step kedua adalah titik kritis. Karena di sini dua pihak berarti alfanya itu harus dibagi 2 ya. Alfa per 2 itu berarti 5% dibagi 2 itu berarti 2,5% atau 0,025. Berarti kita cari T. Nah, berarti kita cari titik kritisnya T karena ini udah dibagi 2 ya, 0,025 sama derajat kebebasannya. Oh iya, kita cari dulu. Derajat kebebasannya itu N-2 ya, berarti N-nya tadi banyaknya pasangan 5 ya. 5 dikurang 2 itu berarti 3. Berarti 3. Nah, kalian cari di tabel T 0,02 dengan derajat kebebasannya 3. Itu T kritisnya sebesar 3,81. Dah. Step ketiga kita cari T hitung. T hitung itu rumusnya B min B0 dibagi sama kesalahan bakunya. Nah, B-nya itu adalah nilai B yang kita tadi temukan. Nah, dikurang B0 karena di sini B0-nya tidak ditentukan berapa, kita anggap 0 dibagi sama kesalahan bakunya. Kesalahan bakunya itu tadi 0,38. Berarti hasilnya itu adalah T hitungnya 3,947. Ya, beres. Sekarang tinggal keputusan ujinya, step keempat. Ya, pengambilan keputusannya. Jadi langkah-langkahnya itu ya sama kayak langkah-langkah mata materi bab yang pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan, kita gambar dulu daerahnya ya. Kita gambar itu untuk mempermudah apakah ditolak atau diterima. Ya, posisi ini adalah 0 karena dia dua pihak. Karena di sini dia tadi yang dua pihak atau tidak memihak kanan atau kiri, berarti daerah tolaknya itu ada di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Nih. Dengan titik kritisnya 3,81 titik kritisnya. Berarti yang kanan adalah 3,81, yang kiri adalah min 3,81. Ini adalah daerah tolak. Ini juga daerah tolak. Nah, sekarang kita lihat ini T kritis ya, T kritis. Ini juga T kritis. Kita lihat apakah T hitung kita posisinya ada di sebelah mana sih? Di sebelah mananya T kritis? T hitung kita adalah 3,947. 3,947 itu lebih besar daripada 3,81. Berarti posisinya sekitar di sini. Ini adalah T hitungnya 3,947. Artinya dia ada di daerah tolak H0. Ya, tolak H0, terima H1 atau H alternatif. H1-nya itu adalah
pemberian pupuk, jumlah pupuk mempengaruhi hasil panen padi. Berarti kesimpulannya apa? Ternyata terbukti benar ya secara signifikan bahwa pemberian jumlah pupuk mempengaruhi hasil panen padi secara signifikan. Gitu ya. Jadi step pelangkah pengujiannya itu sama aja seperti yang kita lakukan di bab sebelumnya. Dan yang kalau untuk menguji apakah X berpengaruh terhadap Y, yang kita gunakan hanya si parameter di B-nya saja.